Perkenalkan, nama saya Rosdiana Lagau. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai desain pembelajaran. Menurut W. Kurniawati, desain pembelajaran adalah praktis menyusun media, teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara seorang guru dan peserta didik. Proses ini melibatkan penentuan status awal pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, serta perencanaan pelaksanaan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dipandang sebagai disiplin ilmu, sistem, maupun proses yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran secara sistematis. Dengan demikian, desain pembelajaran adalah proses atau prosedur sistematis yang direncanakan untuk merencanakan, pengembangan, dan pelaksanaan pembelajaran secara efektif dan bermakna. Dengan desain teori pembelajaran dan tujuan meningkatkan hasil belajar peserta. Selanjutnya, tujuan desain pembelajaran. Tujuan utama desain pembelajaran adalah menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta membantu peserta didik mengembangkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah dengan baik menggunakan informasi yang ada. Desain pembelajaran bertujuan mencapai interaktif edukasi antara guru dan peserta didik agar materi pembelajaran dapat dipahami dalam ranah kognitif, afektif, dan aplikasi secara optimal. Selain itu, desain ini juga meningkatkan minat motivasi pembelajaran peserta didik dengan menghindari pembelajaran yang bersifat konvensional. Tujuan lainnya adalah memfasilitasi pencapaian pengembangan kognitif, emosional, dan psikologis peserta didik secara menyeluruh, serta menjaga kualitas interaktif pembelajaran sesuai standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, fungsi desain pembelajaran. Yang pertama, desain pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan peserta didik maupun pendidik dalam proses belajar mengajar, yang menghasilkan sumber belajar yang relevan dan mengembangkan sistem pembelajaran yang terstruktur. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja yang membantu merencanakan, memilih strategi, metode, media pembelajaran hingga evaluasi yang tepat guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, termasuk sebagai alat konseptual pengelolaan dan komunikasi agar terdiri pihak yang terlibat paham terhadap tujuan, isi, serta prosedur pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, desain pembelajaran berperan dalam membantu pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan berorientasi pada tujuan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidik secara keseluruhan. Dan yang terakhir, fungsi lainnya adalah memberikan umpan balik untuk perbaikan terus-menerus, memfasilitasi inovasi pembelajaran, serta seleksi strategi yang paling efektif dan efisien. Jadi secara singkatnya, desain pembelajaran bertujuan mengoptimalkan proses pembelajaran mengajar agar lebih terarah, interaktif, dan bermakna, sedangkan fungsi memastikan pencapaian kualitas pembelajaran yang tinggi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis. Saya di sini memilih model EDI. Kenapa saya memilih model EDI? Karena model EDI hanya memiliki 5 tahapan yang sistematis, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan jelas dan terstruktur sehingga memudahkan saya mendesain pembelajaran dalam menjelaskan proses pengembangan pembelajaran secara teratur dan tidak melewati langkah-langkah yang penting. Model EDI ini juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis konteks pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka, online, maupun kombinasi keduanya. Ini membuat model ini dapat digunakan secara luas berbagai jenis pendidikan dan materi pembelajaran.
Model EDI ini juga memiliki evaluasi berkelanjutan. Salah satu keuntungan EDI adalah dapat mengevaluasi di setiap tahapan sehingga kesalahan atau kekurangan bisa diidentifikasi dan diperbaiki sendiri. Mungkin hal ini membantu menghasilkan produk pembelajaran yang lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan peserta didik. Bukti, model ini mendorong pengembalian keputusan dan pengembangan pembelajaran berdasarkan data dan analisis kebutuhan yang mendalam, yang mengarah pada desain pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan tujuan. Mudah untuk dipahami dan diikuti. Struktur EDI yang sederhana dan sistematis membuatnya mudah dipelajari dan diaplikasikan oleh pengembang pembelajaran sehingga cocok untuk mengembangkan media pembelajaran maupun kurikulum secara umum. Dukung peningkatan hasil belajar berdasarkan berbagai penelitian. Penerapan model EDI terbukti efektif dalam meningkatkan hasil peserta didik karena pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan dan dievaluasi secara berkesinambungan. Jadi, model EDI dipilih karena menyediakan kerangka pengembangan pembelajaran yang sistematif, fleksibel dan mudah diadaptasi, serta didukung evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pembelajaran yang tinggi. Model pengembangan EDI dianggap efektif karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur melalui 5 tahapan utama: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan dan saling terkait, yang memudahkan perencanaan pembelajaran untuk mengikuti proses yang jelas dan terorganisir sehingga tidak melewatkan aspek penting dalam pengembangan proses pembelajaran. Jadi, model ini juga sangat fleksibel dan dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka, online, daring, maupun kombinasi keduanya, sehingga sesuai untuk membangkitkan konteks pendidikan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala di setiap tahapan memungkinkan identifikasi dan perbaiki kekurangan secara dini hingga produk pembelajaran yang dihasilkan berkualitas dan tinggi dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu juga, model EDI mendorong pengembangan berbasis analisis kebutuhan dan data sehingga pembelajaran yang direncanakan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi karena semua faktor yang saya sebutkan tadi, sistematis, fleksibel, evaluatif, dan berbasis bukti, model EDI sangat cocok dan efektif digunakan dalam pengembangan media kurikulum pembelajaran untuk meningkatkan belajar seorang peserta didik secara lebih optimal.